Politis, sadarilah, saudara-saudaraku, saya bicara kepada kaum muslimin. Memang kita tengah diserang oleh orang-orang mereka, diserang secara fisik, diserang secara moral, diserang secara akidah. Secara fisik, lihat mereka semuanya saja, seperti Amerika menyerang Irak tanpa rekomendasi PBB, tanpa approval PBB, tanpa persetujuan PBB. Dengan begitu arogan mereka melanggar etika berbangsa internasional. Diserang. Dan jangan lupa kita juga sedang dihancurkan secara moral. Coba Anda lihat siapa di belakang Inul ini. Seperti saya katakan Iwan tadi. Pada saat saya sedang mengarahkan Inul begini, tiba-tiba Iwan nyaut. Biar aja di Inul kayak gitu, saya marah. Keluar kamu sini. Inul, kamu lihat ini orang. Dialah orang-orang yang mengeksploitir kamu untuk tetap melakukan sensualitas, tetap melakukan erotisme, tetap untuk menghancurkan moral bangsa. Dia tidak peduli kehancuran bangsa. Yang dia tahu cuma bagaimana saya mencari uang, bagaimana saya untung. Itu mereka yang mengeksploitir kamu. Sadar kamu ini maksudnya. Serang secara moral, sadar. Saya melihat ini. Bahkan terorisme yang ramai sekarang itu bukan produk umat Islam, itu produk mereka. Saya bukti, saya berani bicara di forum internasional sekalipun, karena saya pernah disusupi untuk menjadi teroris. Yang marah seperti ini yang Anda lihat di televisi ini, yang saya katakan jihad fisabilillah. Ada orang jihad baik-baik, Allahu Akbar. Jangan begitu ya. Jangan begitu dong, kan itu haram. Apa mungkin jihad nggak marah? Ini yang perlu saya klarifikasi. Walan tardha 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini eksis. Kita bisa melihat di dalam berbagai aspek kehidupan. Walan tardha 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Oleh karena itu saya himbau yang di bawah organisasi saya. Pertama, mari lindungi moral bangsa dari kehancuran. Yang kedua, mari lindungi citra dangdut dari kehancuran. Satu saat kalau kita tidak bertindak berbuat, maka dangdut akan dihujat oleh bangsa ini, akan mendapat predikat sebagai musik penghancur moral bangsa. Musik pengumbar hawa nafsu syaitan, musik pengumbar sensualitas, musik pedagang seks. Oleh karena itu saya nggak rela, saya marah, karena saya salah satu orang yang berjuang untuk membesarkan dangdut sampai sekarang ini. Saya salah satu orang yang membuat revolusi untuk membesarkan dangdut menjadi terhormat sampai sekarang ini, sehingga anda merasa bangga menjadi musisi dangdut. Anda bangga menjadi penyanyi dangdut. Itu salah satu adalah saya berjuang. Itu sebab saya marah. Ini naluri saya paling dalam. Kenapa saya mau mati untuk ini? Saya mau mati, saya bilang. Kalau memang lembaga-lembaga resmi agama udah diabaikan, kiai udah diabaikan, para ulama sudah tidak didengar, saya siap mati. Saya akan buka mata bangsa ini, maka bahwa kita tengah menghadapi serangan moral kita tengah dihancurkan. Nah, barangkali televisi mengedit Anda tidak sesempurna ini. Tentu saja mereka punya keterbatasan waktu untuk mengekspos bagaimana Rhoma Irama marah, sehingga terkesan kata kiai sebagai mubalik nggak boleh marah-marah. Siapa bilang?
Maka saya katakan kepada Kiai, apakah kalau ada kemungkaran depan Anda orang sedang membunuh anaknya? Jangan dibunuh dong. Kasihan, jangan dibunuh. Saya bersaksi kepada Allah. Saya bersaksi, Allah menyaksikan saya mau jihad, bukan kepentingan pribadi, nggak ada tendensi moral. Oleh karena itu kemarin Yakto ketua umum PP sebagai ketua Preman kemarin dalam pertemuan PAMI pusat, dia bertekad untuk mendampingi PAMI mendekat Rhoma Irama sampai titik darah yang terakhir. Ini Yakto dan PP. Kenapa dibilang ini Rhoma Irama memperbaiki moral bangsa? Rhoma Irama peduli dengan moral bangsa. Yang dihadapi ini para konglomerat yang mengeksploitir seksualitas, yang mengeksploitir pornografi demi menceruk keuntungan untuk pribadinya tanpa menghiraukan moral bangsa. Saya berbela Rhoma Irama, dia punya tujuan baik, dia mau menjaga citra dangdut dan moral bangsa. Ini yang dilakukan Rhoma. Bukan saya sirik sentimen sama Inul, tak ada urusan itu, terlalu kecil Inul buat saya. Nangis, pernah saya lagi jalan mau menuju studio dari Pondok Jaya, dari rumah saya, itu di pinggir jalan ada pentas dangdut, kemudian penyanyinya pakai celana katok pendek, kemudian di erotik begini, ya begini, di hadapannya laki-laki. Kedua, enggak ada satu orang yang menegur. Mereka semua asik seperti itu. Jadi tontonan umum. Saya hentikan mobil saya naik ke panggung. Kamu ini mau jadi setan semua? Masa tontonan seperti ini terjadi di bangsa ini yang bangsa agamis, yang falsafahnya Pancasila, yang sila utamanya ketuhanan yang Maha Esa? Masa hal ini tidak terjadi tanpa kalian tegur? Bubar, saya bilang bubar. Saya siap mati untuk itu. Itulah kenapa saya marah. Nggak ada orang menegur hal ini, semua diam. Oke, kalau kamu diam, saya tidak akan pernah diam sampai bangsa ini membuka matanya. Itulah komitmen saya, itulah kemarahan saya. Nah, alhamdulillah pada hari Jumat kemarin, karena merasa seperti inilah barangkali Inul jadi tersentuh. Itu tadi yang namanya Agim menegur Inul dengan lembut, kayak mau balik, ya kan? No, jangan ya, ini ya, berbuat baik ya. Dia tidak tersentuh, nggak mempan. Majelis ulama dengan baik, no, jangan, nggak tersentuh. Saya bicara seperti ini kemarin di hadapan Inul. Makanya Inul tersentuh dan langsung menangis, menubruk kaki saya, menubruk dada saya. Saya pun menjadi menangis. Air minum yang cuma satu-satunya itu di meja, saya minumkan kepada dia. Orang pacaran. Saya minumkan kepada Inul, saya rangkul Inul, saya peluk Inul. Dia menangis, saya menangis. Kami tenggelam dalam keharuan. Kata Inul, Bang Haji, saya berjanji saya akan berubah penampilan saya. Bang Haji, saya berjanji saya akan membawa teman-teman saya untuk tidak berbuat erotis lagi. Bang Haji, saya berjanji ingin sama-sama Bang Haji untuk membina moral bangsa. Bang Haji, saya berjanji bersama-sama dengan Bang Haji untuk memelihara citra musik dangdut. Ini yang diucapkan Inul kemarin pada hari Jumat. Saya terharu sekali. Saya bilang alhamdulillah. Mari Inul, sebagaimana kemarin statement bahwa kemarin saya ingin melakukan pemboikotan nasional, akhirnya berubah menjadi pesta kegembiraan tasyakur.
Nah, oleh karena itu yang kita mesti bukan Inul sebagai pribadi. Kita harus menyintai Inul, kita harus merangkul Inul. Nah, harus kita perangi inulisasi. Silahkan Inul bergerak, bergoyanglah kamu, tapi jangan mesum. Bergerak, bergoyanglah kamu, gembirakan, hibur masyarakat, tapi hiburan yang sehat. Nah, oleh karena itu statement saya ke seluruh insan dangdut di Indonesia menyambutmu Inul. Selamat datang Inul, selamat datang Inul. Mari sama-sama kita berjuang membenahi moral bangsa melalui dangdut. Mari kita sama-sama membina musik dangdut menjadi musik yang positif, musik yang merdu, musik yang menghibur, musik yang Masya Allah, Masya Allah. Sekarang gak ada lagi, aduh suaranya itu bagus ya, aduh saya gak bisa tidur dengar suara penyanyi itu, indah sekali. Musik sih itu aransemennya bagus ya, indah sekali. Permainan gendang sih itu cakep ya, main bass Imron keren ya. Gak ada lagi seperti itu kalau inulisasi ini dibiarkan. Yang ada apa? Wah, penyanyi itu goyangnya cakep banget loh, gua hampir ngeceret kemarin. Yang itu kurang bagus goyangnya, kurang seru. Nggak ada lagi musik dibicarakan orang. Oleh karena itu musik dangdut akan jadi pentas pelacuran, pentas pemuas seks belaka. Jadi kesimpulannya, saya menghimbau seluruh jajaran musik PAMI. Pertama, bukan memusuhi Inul. Mari kita rangkul Inul, dan inulisasi harus dicegah. Mari tampil kembali, perbaiki citra dangdut ke depan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan terbuka untuk dialog selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.